Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Adia Sar Azim dari kelas 12 IPA. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk menganalisis apa yang menjadi kesalahan umum dan apa yang menjadi perbaikan pada saat melakukan lompat jauh gaya menggantung. Lompat jauh gaya menggantung memiliki 4 teknik. Yang pertama, awalan, kedua, tolakan, ketiga, melayang, keempat, pendaratan. Kesalahan umum yang sering terjadi pada saat ingin melakukan gerakan awalan untuk memulai lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama adalah awalan. Melakukan awalan dengan berlari sekuat tenaga atau melakukan sprint sehingga tidak dapat berlompat sejauh mungkin. Yang kedua, merubah kecepatan ketika sudah mendekati papan tolakan. Yang ketiga, langkah kaki yang tidak konsisten. Kesalahan umum yang sering terjadi pada saat ingin melakukan awalan untuk memulai lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama adalah berlari sekuat tenaga atau melakukan sprint sehingga tidak menghasilkan lompatan yang jauh. Yang kedua, merubah kecepatan ketika sudah mendekati papan tolakan. Yang ketiga, langkah kaki yang tidak konsisten. Selanjutnya, kesalahan yang dapat terjadi pada gerakan tolakan. Yang pertama adalah menolak tidak menggunakan kaki terkuat. Kedua, menolak menggunakan kedua kaki. Dan yang ketiga, melewati papan tolakan. Kesalahan pada gerakan melayang. Yang pertama adalah tidak mengangkat kedua tangan ke atas saat melakukan lompatan. Yang kedua, tidak menunjukkannya adanya gaya menggantung sehingga tidak terlihat seperti melayang. Terakhir yaitu kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pendaratan. Yang pertama, mendarat menggunakan satu kaki. Kedua, mendarat dengan menjatuhkan tubuh ke belakang. Ketiga, tidak meluruskannya tangan ke depan. Yang keempat, tidak menekuk kedua kaki. Menjadi evaluasi atau perbaikan pada kesalahan sebelumnya untuk gerakan awalan saat ingin memulai lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama, melakukan lari kecil atau jogging. Setelah itu, baru menambah kecepatan saat ingin mendekati papan tolakan. Yang kedua, langkah kaki harus tetap konsisten. Evaluasi atau perbaikan pada gerakan tolakan yaitu menolak menggunakan salah satu kaki terkuat. Saat melakukan gerakan melayang yaitu mengangkat kedua tangan ke atas dan sedikit membongkar badan sehingga terlihat seolah-olah sedang melayang. Perbaikan pada gerakan terakhir yaitu pendaratan. Yang pertama, mendarat menggunakan kedua kaki. Yang kedua, tetap menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang ketiga, menekuk kedua kaki dan meluruskan kedua tangan ke depan. Kesimpulannya adalah setiap pergerakan dan pengerjaan sesuatu seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempelajari dan memahami materi agar mencapai hasil yang maksimal dan harus dapat mengoreksi apa yang perlu menjadi perbaikan dari kesalahan sebelumnya. Jadi refleksi saya dalam pengerjaan video serta memperagakan lompat jauh gaya menggantung. Yang pertama, jika saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, saya akan memperbaiki pada gerakan melayang karena tidak mengangkat kedua tangan ke atas sehingga tidak terlihat seperti melayang. Yang kedua, kesulitan saya dalam melakukan lompat jauh gaya menggantung adalah tidak dapat memperagakan dengan baik dikarenakan waktu latihan yang cukup terbatas. Yang ketiga, kemudahan saya dalam melakukan materi ini adalah karena saya sudah dapat memahami garis besar mengenai lompat jauh sendiri. Dari lompat jauh gaya menggantung, kita dapat melatih reaksi baik memulai dan melatih kecepatan sehingga dapat menjadi lebih sehat dan bugar. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Dan presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai lompat jauh gaya menggantung. Jika terdapat salah perkataan dan terdapat penjelasan yang kurang tepat mengenai materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih. Video simulasi perlombaan yang sudah dirancang oleh saya. Dan dalam video ini saya menggunakan metode baru yaitu menggunakan halang rintang untuk melakukan lompat jauh gaya menggantung.
Kesimpulannya adalah setiap pergerakan dan pengerjaan sesuatu seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempelajari dan memahami materi agar mencapai hasil yang maksimal dan harus dapat mengoreksi apa yang perlu menjadi perbaikan dari kesalahan sebelumnya. Jadi refleksi saya dalam pengerjaan video serta memperagakan lompat jauh dan menggantung. Yang pertama, jika saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, saya akan memperbaiki pada gerakan melayang karena tidak mengangkat kedua tangan ke atas sehingga tidak terlihat seperti melayang. Yang kedua, kesulitan saya dalam melakukan lompat jauh dan menggantung adalah tidak dapat memperagakan dengan baik dikarenakan waktu latihan yang cukup terbatas. Yang ketiga, kemudahan saya dalam melakukan materi ini adalah karena saya sudah dapat memahami garis besar mengenai lompat jauh sendiri. Dari lompat jauh gaya menggantung, kita dapat melatih otot kaki baik yang tungkai dan melatih kecepatan sehingga dapat menjadi lebih sehat dan bugar. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai lompat jauh gaya menggantung. Jika terdapat salah perkataan dan terdapat penjelasan yang kurang tepat mengenai materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.